Hidup pada zaman fitnah itu bukan pilihan, tetapi hidup pada zaman fitnah merupakan sebuah komitmen dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita tentunya kalau bisa memilih pada kehidupan kita ingin hidup yang sepi dari fitnah. Tapi hidup itu terkadang tidak memberikan kita banyak pilihan kecuali komitmen yang harus kita berikan. Ketika kita hari ini sadar kita hidup pada zaman fitnah, dan sesungguhnya masa fitnah telah datang ruang dan waktunya pada kehidupan kita, maka inilah yang menjadikan kita dituntut untuk mengetahui fitnah itu apa, bagaimana fitnah itu diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah, bagaimana kita menjauhi dari fitnah itu pada kehidupan kita, karena tidak mungkin orang akan selamat dari fitnah kalau dia tidak mengetahui tentang keburukan fitnah itu dan bagaimana penjabaran tentang fitnah itu. Orang yang tidak memahami bahayanya kolesterol, dia tidak akan selamat dari kolesterol. Orang yang tidak memahami bahayanya overthinking, maka dia akan overthinking. Orang yang tidak memahami tentang fitnah, bahwasanya fitnah merupakan perkara yang selalu ditakutkan dan dikhawatirkan para sahabat setelah kemunafikan. Bagaimana selamat dari fitnah kalau dia saja tidak mengetahui tentang keburukan fitnah? Para sahabat itu, mereka khawatir terhadap kemunafikan. Dan tidak ada yang mereka khawatirkan setelah kemunafikan kecuali adalah fitnah yang datang pada kehidupan manusia sebagaimana gelombang air laut ketika menjorok ke daratan dan tidak ada satupun rumah yang selamat ketika dilewati gelombang air itu. Setingkat Umar bin Khattab, setebal imannya, sekuat takwanya, itu pun masih ketakutan ketika sudah bicara tentang fitnah. Pada sebuah riwayat disampaikan bagaimana Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang hadis masalah fitnah yang pernah disampaikan Nabi? Tidak ada yang mengacungkan jarinya kecuali adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman berkata, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati was sadaqati wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan fitnah pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Dan fitnah itu tidak bisa ditepis dan ditahan kecuali dengan sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, laisa hadhil fitnah allati uriduha ya Hudzaifah. Ini bukan fitnah yang kutanyakan kepada dirimu. Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahar. Tapi sesungguhnya yang aku tanyakan kepada dirimu, wahai Hudzaifah, terangkanlah kepadaku sebuah fitnah sebagaimana gelombang air laut yang tidak ada satupun rumah yang dilewati gelombang air laut itu kecuali mereka akan merasakan fitnah itu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman berkata, sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah itu terdapat pintu, wahai Umar, dan tidak akan masuk pada dirimu fitnah tersebut. Tahukah kita bahwasanya Umar adalah pintu yang menjaga kehidupan manusia dari fitnah, dan pintu itu nanti dirusak dengan terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka semenjak saat itulah mengalir fitnah pada kehidupan manusia. Dan sifat fitnah itu datang dari yang kecil membesar dan tidak ada ujungnya sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh rekan-rekan dan sahabat-sahabat kami yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu di Partai Medika, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan yang paling penting juga Allah memberikan kepada kita atmosfer kasih sayang di antara orang yang beriman kepada sesama manusia di tempat kita bekerja. Karena sesungguhnya dengan kita memiliki energi untuk saling menyayangi, saling mengasihi di antara orang yang beriman dan di antara sesama manusia, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan limpahan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya betapa besarnya kerugian yang kita peroleh kalau kita tidak memiliki energi untuk saling mencintai dan saling menyayangi di antara orang yang beriman. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap urusan kita, dan semoga Allah memberikan hati yang saling mencintai dan tidak pernah letih untuk mengasihi di antara orang yang beriman. Karena hati yang saling mengasihi, saling memberikan rahmat, merupakan salah satu sifat hati di antara penduduk surga, kata Fudail bin Iyad, dan semoga Allah menjadikan itu pada hati kita.
Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah walaupun agak sedikit terlambat dari jadwal yang ditentukan karena kendala teknis di studio. Tapi bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Marilah kita mencontoh kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu melihat semut saja bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Makanya ucapan Nabi Sulaiman di dalam beliau bersyukur, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan doa itu diucapkan oleh Nabi Sulaiman karena beliau memiliki alasan terindah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang beliau dapatkan setelah melihat peristiwa semut yang ada di hadapannya. Inilah yang menjadikan kita mengambil sebuah pelajaran besar. Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap apapun kondisi dan apapun keadaan. Kalau kita sudah mulai kehilangan alasan untuk bersyukur, maka sejatinya iman sudah mulai mengering. Jiwa kita sudah mulai meranggas. Tapi kalau kita bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, maka indikator keimanan itu adalah ketika kita tidak pernah merasa habis alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang kita membahas tentang bagaimana kita menjadi muslim hebat. Karakter building yang harus kita bangun pada kehidupan kita berislam. Banyak sekali kajian yang menyampaikan, menjabarkan kepada kita bagaimana kita bisa sholat tahajud, bagaimana kita bisa banyak bersedekah. Tapi terkadang justru jarang sekali kita mendapatkan referensi bagaimanakah seharusnya karakter yang dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim. Padahal pembentukan Islam pada kehidupan manusia itu bukan hanya dibentuk bagaimana sifat rohaninya saja di dalam dia beribadah kepada Allah, tetapi Islam itu seharusnya juga membentuk pribadi dan karakter yang luar biasa yang harusnya dimiliki oleh setiap dari kita sebagai muslim di dalam kita beribadah kepada Allah. Siapapun yang telah menggabungkan antara ketaatan dirinya dengan karakter positif yang dia miliki sebagai seorang hamba, maka sesungguhnya itulah yang menjadi sebuah keberkahan dalam setiap apa yang kita pelajari. Karena yang terkadang kita dapatkan pada diri kita, terkadang diri kita mudah beribadah, tapi terkadang diri kita tidak baik di dalam karakter kita. Banyak di antara kita yang masih suka mengulur-ngulur, banyak di antara kita yang masih suka untuk memiliki perbuatan yang negatif yang menjadikan kita tidak memiliki sebuah karakter yang sejatinya. Padahal sesungguhnya pembentukan karakter itu termasuk salah satu bagian dari kulturnya sunnah, di mana sunnah itu membentuk karakter kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita bersama dengan Pertamedika kita membahas tentang bagaimana menjadi muslim hebat, karena pada dasarnya membentuk karakter itu harus dimulai dari satu referensi, dan referensi inilah yang menjadi pijakan kita supaya kita mampu melejitkan potensi diri kita yang terbaik di hadapan Allah. Karena kita tidak boleh menjadi manusia yang apa adanya dan ala kadarnya, tetapi menjadi manusia yang terbaik. Bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak. Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani,
Kapan seseorang itu berjalan di atas banyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Kemarin kita masih membahas bagaimana menyelesaikan persoalan internal dan konflik pada diri kita. Karena setiap masing-masing dari kita ada ujiannya, ada konflik internal. Ada sebuah kendala diri yang Allah berikan kepada setiap manusia, di mana Allah uji kita dengan konflik diri pada diri kita supaya kita mampu melejitkan potensi yang terbaik. Ketika Allah menjadikan kita dengan potensi itu, kita akan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh mampu menyelesaikan kendala dirinya dan melejitkan potensi dirinya, dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Lalu dia terjebak pada kendala dirinya dan mengubur kualitas hidupnya. Kita kemarin sudah membahas panjang lebar, ada banyak kendala diri kita. Manusia itu suka bakhil, manusia itu cinta dunia berlebihan, manusia itu suka berpikir negatif, manusia itu cinta kepada dunia secara berlebihan. Itu termasuk deretan kendala-kendala diri yang ada pada diri manusia, yang mana kalau kita mampu menyelesaikan diri kita untuk tidak terlalu cinta sama dunia, supaya kita tidak sampai mengikuti nafsu, terjatuhnya kita dalam zina dan sederet perilaku menyimpang yang lainnya, maka insya Allah banyak kualitas yang kita peroleh pada kehidupan kita. Sekarang kita akan belajar pada hari ini kendala diri yang ada pada diri kita itu. Yang berikutnya adalah manusia itu senang sekali untuk berbuat kezaliman. Inilah karakter salah satu di antara karakteristiknya basic manusia. Kecuali yang diberikan rahmat dan berusaha untuk menyelesaikan kendala dirinya ketika dirinya punya potensi untuk suka menzalimi. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab 72, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu hunya itu kembali kepada manusia. Zaluman jahula, manusia itu pada basicnya mereka adalah zalim, dan pada basicnya mereka itu adalah bodoh. Nah, disinilah kita mengetahui manusia pada dasarnya, pada kehidupannya suka menzalimi keluarganya, suka menzalimi orang tuanya, suka menzalimi teman-teman kantornya, dan itulah yang menjadi salah satu sebab terkuburnya kualitas kita dan tidak mampunya kita menjadi muslim hebat ketika kita menjadi orang yang tidak mampu menyelesaikan sebuah konflik pada diri kita, yaitu adalah bagaimana kita menyelesaikan diri kita supaya kita tidak berbuat kezaliman pada kehidupan kita. Sebelum kita menjelaskan, tentunya kita harus membuka mata. Betapa banyaknya keberhasilan seseorang itu dalam sekejap itu rusak disebabkan karena kezaliman yang dia lakukan. Entah di waktu kemarin ataukah di waktu bulan yang lalu. Tanpa disadari bahwasanya kezaliman itu selalu meminta tumbal dari apa yang pernah dilakukan ketika orang itu berbuat zalim. Siapapun orang yang berbuat zalim, pastikan ya, kezaliman itu minta tumbal. Dan tumbalnya dikembalikan dan diminta dari orang yang berbuat kezaliman itu. Kita jumpai banyak sekali kejadian-kejadian yang kita dapatkan, kita peroleh dari rusaknya kehidupan manusia, apapun itu, baik dalam masalah sosial, dalam masalah pekerjaan, itu disebabkan karena kezaliman demi kezaliman yang pernah dia lakukan. Karena kezaliman itu ibaratnya perangkap yang tidak disadari oleh orang yang berjalan, lalu ketika dia tidak waspada, dia terperangkap kepada kerusakan ketika orang itu sudah berbuat kezaliman dalam kehidupan. Kita jumpai ya banyak sekali di muka bumi ini. Allah itu memperlihatkan kepada kita bahwasanya tidak ada kezaliman yang bisa menjadikan seseorang itu tenang. Karena kezaliman itu adalah utang yang harus dibayarkan oleh orang yang berbuat kezaliman, dan terkadang bayaran atas kezaliman itu lebih mahal daripada kezaliman yang dia kerjakan dan dia lakukan. Mari kita lihat contoh-contoh dulu sebelum nanti kita masuk pada pembahasan tentang kezaliman. Saya pernah membaca di sebuah kitab, sebuah kisah nyata tentang sebuah doa orang yang terzalimi. Tentunya kita paham salah satu kulturnya sunnah menjelaskan kepada kita bahwasanya sunnah itu selalu menempatkan doa orang terzalimi ini
menjadi sebuah kekuatan yang tidak terbendung. Ibaratnya gelombang, tidak ada kapal yang siap untuk menghadapinya, saking besarnya gelombang itu. Ibarat badai, angin, tidak ada pohon yang bisa untuk siap menghadapi badai itu ketika sudah datang. Maka sesungguhnya kezaliman itu apabila sudah dibalaskan oleh Allah, maka dia ibaratnya gelombang dan kita hanyalah kapal yang tidak siap menahan gelombang yang begitu besar. Kalau kezaliman sudah dikerjakan, dilakukan kepada seseorang, maka kita hanyalah pohon kecil dan ringkih di hadapan badai angin yang luar biasa yang mencabut setiap pohon dari akarnya. Itulah kezaliman. Ada sebuah kisah nyata, ada seorang perempuan yang didolimi oleh seorang yang memiliki jabatan tinggi di zaman terdahulu di Baghdad. Ada seorang perempuan didolimi oleh seorang pejabat. Ketika wanita ini mengadukan apa yang beliau rasakan atas kedoliman yang beliau dapatkan, maka beliau pada saat itu tidak mendapatkan respon. Dia menceritakan, dia menyampaikan apa yang dia peroleh dari orang ini, tetapi tidak ada satupun orang yang menolong dia dan memberikan respon kepadanya. Maka akhirnya wanita ini berusaha untuk mendatangi orang yang mendolimi, meminta belas kasihan, meminta supaya dia membuka hatinya, memberikan kasih sayangnya dan rasa kasihannya kepada beliau sebagai seorang wanita yang didolimi oleh seorang yang memiliki jabatan tinggi. Tapi orang ini begitu sombong luar biasa, menolak dan menampik perempuan itu permintaannya. Walaupun perempuan itu sudah berbelas kasih, meminta dengan perasaan merendah kepada orang ini. Akhirnya dia tetap tertawa atas apa yang dirasakan oleh perempuan itu. Lalu perempuan itu berkata, apakah kamu tidak takut kepada doa orang yang terdolimi? Ala takhafu min du'ail madlum? Apakah kamu tidak takut sama doanya orang yang terdolimi? Lalu orang ini yang memiliki jabatan tinggi berkata, doakanlah kepada Rabb-mu apa yang kamu minta. Saya tunggu apa yang akan dilakukan oleh Tuhanmu. Nah, pejabat itu mengatakan kepada perempuan tersebut perkataan yang semacam ini. Mintalah kepada Tuhanmu, Rabbaka, doalah kamu kepada Rabbmu, dan kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhanmu kepada saya. Perempuan ini merintih, perempuan ini merasa tersakiti dan sangat terdolimi oleh kelakuan laki-laki ini. Maka beliau berdoa setiap malamnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menegakkan keadilan kepadanya. Supaya Allah membalaskan apa yang beliau rasakan kepada orang yang telah mendolimi. Dan akhirnya setelah beberapa bulan tanpa disadari, pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Takkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah. Dan akhirnya setelah beberapa bulan tanpa disadari, laki-laki yang asalnya memiliki jabatan yang begitu luar biasa, dielulukan oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang, terperangkap kepada sebuah kasus besar yang akhirnya menjadikan orang ini dilecehkan, dicemooh, bahkan hukuman yang diberikan oleh masyarakat kepada dia jauh lebih berat daripada apa yang dirasakan perempuan ini. Ketika dia sedang diarak di kota Baghdad, maka dia berjumpa dengan perempuan yang pernah dia zalimi. Ketika dia berjumpa dengan wanita yang dia zalimi, dia ketakutan. Lalu wanita ini berkata, saya telah mendapati Robku memperlakukan engkau sebagaimana engkau telah memperlakukan diriku dan bahkan lebih apa yang Allah berikan kepada dirimu.
Lalu menangislah laki-laki ini sambil dia dihukum. Disinilah kita akhirnya mendapati sebuah pelajaran. Ini kisah nyata di dalam sebuah kitab. Disinilah kita menjumpai sebuah perkara besar, bahwasanya tidak akan ada orang yang tidak akan ada ketenangan bagi mereka yang telah berbuat kezaliman. Karena sekali lagi kezaliman itu bukan perkara biasa, tetapi kezaliman itu merupakan utang yang harus dibayarkan sama orang yang berbuat kezaliman itu, dimanapun itu berada. Dan kita melihat berapa banyak pejabat-pejabat, berapa banyak orang yang memiliki kedudukan, berapa banyak orang yang memiliki perusahaan. Semuanya itu hancur, luluh lantah, berantakan, tidak tersisa. Dan kalau di breakdown, kalau dibedah itu, ternyata salah satu pemicu rusaknya apa yang dia telah peroleh, apa yang telah dia capai, karena kezaliman yang pernah dia lakukan di waktu lalu. Lalu kezaliman itu terus membayangi dia sampai akhirnya rusaklah kualitas dia di dalam kehidupan. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya di antara perkara yang bisa menghambat kebaikan dan kualitas kehidupan kita ini kalau kita sudah mendolimi manusia. Kalau kita sudah mendolimi manusia, maka sejatinya kita tidak akan tenang karena kita berhadapan dengan zat yang tidak pernah meridai setiap kezaliman. Makanya Allah sendiri tidak pernah mendolimi kehidupan hambanya. Makanya Allah itu mengatakan di dalam salah satu hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku haramkan kezaliman kepada diriku, kata Allah. Aku haramkan kezaliman kepada diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Dan aku jadikan haram kalian mutlak untuk saling berbuat kezaliman di antara kalian. Dan itu merupakan sebuah perkara yang berat. Kalau sudah menzalimi, kita akan berhadapan dengan zat yang tidak pernah ridho kepada kezaliman, dan zat ini menguasai langit dan bumi, dan apapun tidak ada yang mustahil bagi zat yang sudah membenci kezaliman kalau sudah bertindak. Makanya betul kata para ulama salaf, kalau kamu menzalimi manusia, lalu manusia yang kamu zalimi diam, maka waspadalah, hidupmu akan hancur. Karena kamu akan berhadapan dengan kekuatan yang dia mintain tolong ketika diam, yaitu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya, kalau Allah sudah menurunkan balasan, apapun makar yang dilakukan, yang direncanakan oleh orang yang berbuat kezaliman, apapun makar itu tidak akan pernah mampu mengalahkan makarnya Allah, karena Allah sebaik-baik memberi pembalasan. Nah, inilah yang menjadikan kita merenung. Jadi kalau kita mendapatkan kerumitan pada kehidupan kita, keruwetan pada kehidupan kita, masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, salah satu yang harus dievaluasi adalah apakah kita menzalimi? Apakah kita menzalimi bapak kita? Ataukah kita menzalimi ibu kita? Ataukah kita menzalimi keluarga kita? Ataukah kita menzalimi anak-anak kita? Apakah kita menzalimi teman kantor kita? Karena jawaban dari pertanyaan yang basic dan sederhana ini, maka akan terjawab kenapa kerumitan demi kerumitan terus kita dapatkan pada kehidupan. Dan bisa jadi, kata para ulama, 90% kerumitan dalam hidup itu bisa jadi karena kezaliman yang pernah kita berikan kepada orang, sadar atau tidak sadar. Orang itu berdoa kepada Allah, meminta keadilan. Dan Allah membalaskan kezaliman itu kepada kita. Karena pada dasarnya, kezaliman adalah utang. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, babani maftuhani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Ada dua pintu yang selalu Allah buka. Ada dua pintu yang selalu Allah buka, yang Allah tidak pernah tutup sampai Allah menyempurnakan balasan kepada orang yang membuka dua pintu ini. Dan orang yang membuka dua pintu ini akan mendapatkan balasan di dunia sebagaimana dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Yang pertama al-uquq atau al-aqu liwalidayhi. Yang pertama durhaka kepada orang tua. Maka itu pasti dibalas oleh Allah. Di dunianya dibalas, di akhiratnya dibalas. Yang kedua yaitu adalah al-baghyu. Yang kedua adalah kezaliman kepada manusia. La ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor dosa kemudian mulai dilakukan.
Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, Tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Yang kedua yaitu adalah al-baghyu. Yang kedua adalah kezaliman kepada manusia. Kezaliman kepada manusia itu akan dibayar. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Kalau tidak lusa, pekan depan. Kalau tidak pekan depan, sebelum kamu mati, kamu harus membayar kezaliman itu. Sampai akhirnya kezaliman itu dibalaskan oleh Allah ketika kamu tidak bertaubat. Nanti di akhiratnya pun masih membawa kezaliman itu untuk dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah betapa kita mengetahui betul. Kezaliman itu perkara yang tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi perkara besar. Perkara kezaliman itulah yang merumitkan kehidupan kita. Kezaliman yang kita lakukan di kantor, ketika saling sikut menyikut, saling kita memfitnah. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin CCTV tidak bisa merekam apa yang kita kerjakan. Mungkin tulisan mampu kita sobek dan kita lemparkan di tong sampah. Tapi Allah adalah zat yang sudah pernah berfirman di dalam hadis qudsi, wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku haramkan kezaliman terjadi di antara kalian. Dan itu yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita merenungkan tentang sebuah riwayat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menceritakan sebuah kisah nyata. Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha. La hiya atlaqatha wa la hiya atlaqatha tatakula min khashashil ardi. Ada seorang perempuan mendolimi seekor kucing. Kucingnya ditaruh di dalam kamar. Lalu kucing itu dibiarkan mengeong-ngeong, kelaparan, tidak diberikan makan. Dia biarkan, dia siksa kucing itu dengan tempat yang dia penjarakan kucing itu sampai kucing itu tidak mendapatkan apa yang bisa memenuhi perutnya. Lalu kucing itu mati jadi bangkai karena kelaparan disebabkan perempuan itu memenjarakan kucing tersebut. Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah mengazab perempuan itu gara-gara mendolimi seekor kucing. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Hadis ini bukan hanya menyampaikan kepada kita bagaimana perintahnya sunnah untuk menyayangi binatang. Tapi hadis ini memberikan sebuah pelajaran sangat luar biasa. Kalaulah kucing engkau dolimi, maka Allah yang akan membalaskan atas kedoliman yang kamu berikan kepada kucing ketika engkau mendolimi kucing. Apalagi ketika mendolimi seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah. Maka kita bisa menghadirkan sebuah bayangan. Berapa yang harus kita hadapi kalau sudah menghadapi Allah. Ketika seorang hamba sudah merintih kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjaga setiap hamba yang merintih. Siapapun itu. Siapapun itu akan dibalaskan oleh Allah. Engkau mendolimi orang yang tidak beriman, hatta engkau mendolimi orang kafir sekalipun, kedoliman itu pun akan dibalaskan oleh Allah. Ya, bukan berarti bahwasanya dolim hanya berlaku kepada mukmin dan mukmin, enggak. Bahkan kepada orang kafir sekalipun engkau dolim, engkau berbuat jahat kepada orang yang tidak beriman atau belum beriman, engkau berbuat jahat, lalu orang ini merintih sama Tuhannya, maka Allah yang akan membalasnya. Karena apa? Karena pada dasarnya dia pun makhluk Allah. Dan Allah tidak pernah memperkenankan bagi setiap manusia untuk berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman itu tidak akan pernah diizinkan oleh Allah. Bahkan kezaliman antara orang yang tidak beriman dengan orang yang tidak beriman sekalipun juga Allah yang akan membalasnya. Bahkan kezaliman orang kafir dengan orang kafir sekalipun Allah pun yang nanti akan menyelesaikan. Karena kezaliman itu tidak mengenal batasan agama. Karena kezaliman itu menjadi perkara besar di sisi Allah yang tidak pernah Allah anggap remeh kezaliman yang terjadi. Ya. Makanya kadang-kadang kita dapati ada fulan bekerja, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan tinggi dengan berbagai macam cara dia mendapatkan jabatan itu. Dengan kezaliman yang dia kerjakan, dengan sebuah tindakan melampaui batas dan border yang dia lakukan, maka
mudah bagi Allah. Sebagaimana dia mudah naik, sebagaimana mudah bagi Allah menjatuhkan. Karena itulah kezaliman. Kezaliman itu tidak mengenal agama. Siapapun yang berbuat zalim, maka dia akan mendapatkan balasan atas kezaliman yang pernah dia lakukan secara cash dan kontan. Maka dibalaskan oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita sebagai pribadi seorang muslim, sebagai pribadi ketika kita ingin menjadi muslim hebat, salah satu indikator kehebatan kita ketika kita menjadi seorang muslim itu, yaitu adalah bagaimana komitmen kuat kita supaya di dalam kehidupan kita berinteraksi, kehidupan kita bermuamalah, tidak ada yang kita zalimi dari apa yang kita kerjakan. Dan setidaknya ada 3 objek yang harus kita jaga supaya kita tidak mendolimi pada kehidupan mereka. Yang pertama, orang tua. Jangan mendolimi orang tua. Karena kezaliman kepada orang tua itu menggabungkan 2 pintu besar yang akan pasti Allah balas dengan lipat ganda. Durhaka sama orang tua, sudah dolim sama orang tua. Sudah durhaka itu ya dolim sama orang tua. Ya, makanya bapak-bapak dan ibu dokter, tenaga kesehatan, administrasi, dan lain sebagainya. Maka kalau kita pertama kali yang harus kita lihat adalah keluarga kita, bapak dan ibu kita. Dolim nggak kita sama mereka? Ada nggak sesuatu yang kita lakukan ketika mencederai mereka, melukai hati mereka, yang menjadikan ketika ini tidak terselesaikan? Kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, maka tidak akan selesai dan tidak akan rapi kualitas kehidupan kita. Selama hubungan kita dengan orang tua ada kezaliman yang dilakukan, maka ini tidak akan pernah selesai. Makanya saya ingatkan kepada bapak-bapak atau ibu yang mungkin masih memiliki dendam sama orang tua, mungkin karena menurut dia orang tuanya tidak seideal yang dia bayangkan ketika waktu kecil. Maafin, jangan pernah itu menjadi alasan engkau mendolimi mereka. Sekalinya manusia mendolimi orang tuanya, tidak akan pernah. Apapun yang dia pegang, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan itu akan menjadi berkah. Dan tidak akan pernah berkualitas kehidupan. Sering nggak kita menjumpai ada orang pintar, linknya bagus, circle-nya bagus, tapi kehidupannya belangsakan dan berantakan. Dan kalau dibedah, selalu ada unsur dia mendolimi orang tuanya. Maka inilah yang menjadikan seseorang ketika sudah mendolimi orang tua, maka kedoliman ini akan merusak kualitas kehidupan. Kalau dia bekerja di kantor, kalau dia bekerja di instansi pemerintahan, ataupun dia bekerja di kantor swasta, apapun akan sulit akan dia selesaikan. Dan dia akan sulit mendapatkan kualitas hidupnya sebesar dia menggoreskan ya, perkara-perkara berantakan antara dirinya ketika mendolimi orang tua. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Yang kedua, jangan mendolimi keluarga. Ya, jangan mendolimi keluarga. Jangan dolimi istrimu, jangan engkau dolimi suamimu, jangan engkau dolimi anak-anakmu. Karena tidak ada satupun orang yang mendolimi orang tua, untuk mendolimi keluarganya, kecuali pasti ini akan menjadi salah satu sebab pusaran banyak masalah pada kehidupan di sekitar kita ketika mendolimi orang-orang di sekitar kita. Dan tidak ada
yang akan meminta balasan dari apa yang kita kerjakan, kecuali kedoliman kepada keluarga itu Allah yang akan membalaskan. Ini kisah nyata beberapa hari yang lalu. Ini masih fresh. Beberapa hari yang lalu ini ada kisah yang disampaikan. Ada satu keluarga, seorang bapak, dia mendolimi istrinya. Dan anak-anaknya pun merasa tersakiti atas apa yang dilakukan sang bapak kepada ibu mereka. Maka ketika sang bapak ketahuan apa yang beliau lakukan, apa yang dia kerjakan, sang anak-anak itu langsung menjaga jarak antara anak-anak itu dengan sang bapak. Ini sudah hukuman dari Allah. Mana hukuman yang berat? Kecuali anak tidak mau disentuh, tidak mau didekatin oleh seorang bapaknya. Dia mendapatkan itu. Anaknya mulai menjauh dari dirinya. Terus istrinya sangat kecewa. Bisnis yang dimiliki oleh sang suami yang asalnya dalam kondisi baik-baik saja, seiring dengan masalah yang dia jumpai, seiring dengan masalah yang dia dapatkan ini, maka akhirnya ambruk, turun terus profitnya sampai akhirnya gulung tikar. Dan ketika pas pandemi kemarin tidak siap dan tidak kuat menghadapi pandemi, dan akhirnya berantakan semuanya. Nah, yang menceritakan kisah ini dari keluarga ini berkata, ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya itu mungkin juga bagian dari kedoliman ayah kepada kami, kedoliman papa kepada kami. Nah, itu yang menjadikan kita mendapatkan sebuah pelajaran penting. Kalau kita berpikir kedoliman, jangan hanya berpikir kepada teman kantor, tapi yang harus kita urutkan, dolim, apakah kita dolim sama orang tua atau tidak? Apakah kita dolim sama keluarga kita ataukah tidak? Makanya ketika kedoliman yang dilakukan seorang bapak kepada anak, maka menyebabkan akan ada pembalasan yang datang dari Allah. Bukankah seorang ayah yang sibuk dengan urusannya, tidak pernah menyempatkan waktu bercengkrama dengan anak-anaknya, juga nanti akan datang satu masa ketika Allah membalas anak-anaknya ketika sudah dewasa, tidak mau lagi bercengkrama dengan bapaknya sebagaimana bapaknya dulu menjaga jarak dengan anaknya. Bukankah itu juga balasan dari setiap perlakuan dan perbuatan? Berapa banyak orang tua menangis ketika di masa tua, ketika anak-anaknya tidak mau dibersamai sama mereka, dan banyak anak merasa malu ketika didampingi sama orang tuanya, tanpa kita merasa bahwasanya dulunya kita menjaga jarak dan sibuk dengan urusan kita sendiri ketika anak-anak itu hadir pada teras kehidupan kita. Sama pula dengan istri ataupun suami, itu pun sama. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati yang kedua, kedoliman kepada keluarga. Itu merupakan salah satu perkara besar, yang tentunya perkara ini akan memendam semua kualitas kita pada kehidupan kita ketika kita melakukan kedoliman kepada keluarga. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah kedoliman kita, yaitu adalah kepada teman-teman dan sahabat kita. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham ya. Kedoliman kita kepada teman-teman kita, teman-teman kantor. Maka itu yang bisa menjadi berbagai macam pemicu masalah pada kehidupan kita. Dolim itu kamu pernah ngomongin dia di belakang. Ketika kamu bertemu dengannya, kamu memperlihatkan wajah yang manis, tapi di belakang meja kamu mendolimi dia, menjatuhkan kehormatannya, mencari-cari kesalahannya, ataupun sederet kesalahan yang kamu lakukan terhadap teman-teman kantormu. Apapun itu, kalau kedoliman sudah terjadi di antara teman-teman kantor kita, teman-teman di luar kantor kita, itu yang akhirnya menjadi sebuah perkara yang merusak apa yang menjadi kualitas kehidupan kita. Karena rusaknya kehidupan kita itu karena buah dari apa yang kita dolimi dari teman-teman, dari apa yang kita dolimi kepada orang di sekitar kita. Makanya banyaklah meminta maaf. Banyaklah minta permohonan ridho kepada teman-teman kita. Kalau kita merasa bahwasanya kita lagi banyak masalah, siapapun di antara kita pengen melejitkan potensi diri kita, ketika kita punya basic manusia itu memang doluman jahula, innahu kana doluman jahula. Kita ini manusia yang dikatakan oleh Allah banyak dolimnya. Sudahlah, kita akui memang banyak dolim karena Allah tidak mungkin salah. Kita dolim dalam hal ini, kita dolim kehormatan orang, kita dolim menjatuhkan namanya fulan. Terus saja banyak kedoliman yang kita lakukan karena kebodohan kita. Banyaklah meminta keridhaan dari orang tua, banyaklah minta keridhaan dari keluarga, banyaklah minta keridhaan dari orang-orang di sekitar kita dalam tempat pekerjaan kita. Jangan dolimin, karena tidak ada akhir dari sebuah kedoliman, kecuali adalah kerusakan demi kerusakan. Tidak ada orang yang mereka merajut kedoliman,
kecuali akhir dari rajutan itu adalah kecelakaan bagi orang yang menzalimi. Dan itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah engkau kepada kezaliman. Kalaulah kucing aja dijaga oleh Allah kehormatannya, sampai Allah memasukkan perempuan itu ke dalam neraka, itu baru kucing, apalagi manusia. Dan ingat, kezaliman dan balasannya tidak mengenal agama. Mau dia beriman, mau tidak beriman, mau dia taat, mau tidak taat, kamu dolimin orang yang jahat sekalipun, kamu dolimin dia, maka kamu akan berhadapan dengan Allah ketika dia sudah merintih kepada Allah. Itu pun sama orang yang jahat, apalagi ketika sama orang yang tidak berbuat kejahatan. Inilah yang menjadi sebuah perenungan kita. Jangan-jangan masalah demi masalah, problem demi problem yang kita jumpai, itu tidak lain adalah karena kezaliman yang kita kerjakan. Apapun kamu menutupi sebuah agenda kezaliman itu, sebaik apapun kamu menutupi, sebanyak apapun tim yang kamu miliki untuk menutupi kezaliman itu, maka Allah mudah untuk membuka itu dalam sekejap. Karena Allah itu maha berkehendak dan Allah sebaik-baik memberi balasan kepada orang yang berbuat kezaliman. Nah, inilah yang menjadi sebuah perkara yang kita harus pahami supaya kita memahami tentang perkara ini. Ini baru muqaddimah. Hari ini kita baru muqaddimah bagaimana kita sebagai seorang muslim ketika ingin menjadi muslim hebat, kita ini punya karakter suka berbuat zalim. Selesaikan karakter ini supaya kita mampu untuk menahan diri kita dari kezaliman. Siapapun yang menahan dirinya dari setiap kezaliman, maka pada dasarnya Allah akan berikan kemudahan dan berikan makna kualitas pada hidupnya. Kezaliman itu apa saja? Kezaliman itu perkara apa saja? Apa perkara yang menjadikan kita terhindar dari kezaliman dan balasan dari kezaliman? Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita insya Allah pada pertemuan kita pekan depan. Semoga Allah memberkahi kita, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak saling menzalimi. Dan kalaupun kita pernah di kantor, pernah terlibat menzalimi orang, lebih baik meminta maaf. Meminta maaf di dunia jauh lebih ringan daripada kezaliman itu nanti akan berhadapan dengan balasan di dunia, belum lagi balasan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to remember